Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara tanggal 5 Juni 2024 oleh Bapak Muhammad Abduniam MPDI JKP Angkatan 10 Kabupaten Jepara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Jepara Bapak Eko Sulistiono SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jepara yang berbahagia. Di siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberi kesempatan kesehatan untuk menghadiri diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW, yang mana pada hari yaumul qiyamah kita nantikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum saya mengawali kegiatan ini, saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan Kepala SMP Negeri 3 Jepara, tiga inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah ya bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama selain Islam berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 3 Jepara kepada Bapak Eko Sulistiono SPD MPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berkenan hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata atau pembebasan aksi nyata dari guru penggerak Muhammad Abduniam MPDI. Tidak ada SPD, langsung MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Yang pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kepada kita semua. Pada saat ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan penyampaian atau diseminasi aksi nyata guru penggerak kita Muhammad Abduniam, yaitu tentang budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada hari ini kita akan menyaksikan dari pembebasan atau diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara oleh nanti Pak Yai Abduniam, calon guru penggerak yang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan ini merupakan salah satu tahapan ya, jadi tahapan dari pendidikan guru penggerak yang akan berlangsung selama berapa 6 bulan ya, Bapak Ibu. Semoga nanti Pak Niam bisa melaksanakan pendidikannya sampai selesai dan lulus dengan pendidikan yang memuaskan.
Jadi memang bergerak merupakan katalis perubahan tentunya ke perubahan yang lebih baik kan. Mari kita dukung keadaan Bapak Ibu guru penggerak CGP yang akan meneruskan pendidikan selama 6 bulan lagi. Semoga dengan hadirnya guru penggerak di sekolah kita nanti bisa memacu semangat kita semua untuk meningkatkan pelayanan pada anak didik kita, sehingga benar-benar anak didik kita bisa menuju atau beroleh beroleh atau meningkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya, atau dalam ini adalah kompetensi dan karakternya semakin baik sampai lulus. Utamanya adalah dalam hal profil pelajar Pancasila. Ini mulai dari kompetensi dan karakter beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berdisiplin global. Yang ketiga adalah mandiri, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis ya. Nah, ini. Jadi semoga anak kita nanti selama di sini selama menyambut pendidikan di SMP Negeri Jepang betul-betul memenuhi kompetensi dan karakter ya, sebagaimana diamanatkan yaitu yang tersebut dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memang kita itu wajib untuk belajar kan, kalau berilmu baru betul anak muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya, dimanapun ya. Ini juga pada saat ini Pak Rian juga mengamalkan itu ya, tadi bahwa ini baru betul anak muslim ya, jadi melalui pendidikan guru penggerak dan mencari ilmu dimanapun saja berada bisa ya. Ini kebetulan memang kebijakan pemerintah memang harus mengamanatkan Bapak Ibu guru untuk menjadi guru penggerak. Bagi yang mungkin belum mendaftar, silakan nanti kita semuanya bisa daftar ke Buani ya, ke Beta dan seterusnya ya, harus usaha daftar ya, nanti bisa memperoleh sertifikat guru penggerak dan nanti terus terang menurut undang-undang yang ada nanti ada festival khusus bagi perusahaan daftar sebagai kepala sekolah. Semoga nanti di antara guru penggerak yang dari SMP 3 bisa mewujudkan keinginannya, selain itu menjadi penggerak juga nanti bisa memperoleh tambahan lain nanti. Mungkin Pak Rian pengen jadi kepala sekolah nanti semuanya bisa. Dan saya doakan semoga juga berlimpah ya. Lowongan tahun depan ini banyak sekali, ada 8 ya untuk mungkin pada saat nanti bisa mendapat kepala sekolah ya Pak. Iya, lumayan juga. Iya, lumayan. Untuk tahun depan ini memang ada lowongan di SMP Negeri 2 dan banyak sekali ya. Ini di SMP Negeri 2 Jepang nanti awal Januari. SMP 1 Kembang Pak Nur Syahid itu ya awal Januari. Kemudian menyusul Bu Ida SMP 1 Pak S1 Pak Tiara. Kemudian Pak Effendi SMP 1 Pak Saksi. Kemudian Pak Sotik itu 1 tahunan. Kemudian ya ada lagi yang lain. Pak Mas Rukir SMP 2 awal tahun 2023. Semoga nanti di antara Bapak Ibu yang bisa menjadi guru penggerak, kalau memang syaratnya harus guru penggerak, karena nanti kalau menurutnya ganti apakah memang syarat guru penggerak itu wajib kalau tidak, nanti mungkin karena pergantian mungkin pergantian kebijakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga nanti kita bisa mengikuti gathering sampai selesai. Misalnya
ini bisa berikan manfaat bagi kita semua, terutama nanti adalah anak-anak kita ya. Jadi memang nanti melaksanakan budaya positif sehingga karakter dan kompetensinya terbentuk dengan baik sampai mereka lulus dari SMA. Sudah saya sampaikan, kurang lebihnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Komar Celestial SPD ABD. Acara yang ketiga yaitu inti diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdul MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Kepala SMP Negeri Jepara, Bapak Eko Sustiono, MPD, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada acara diseminasi pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti menghadiri undangan dari saya. Nanti tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Suatu salam tidak lupa kita haturkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diberikan pertolongan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini untuk mengimbaskan budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara, yang mana saya dan teman saya Bu Iva di sini diberikan amanah di mereka guru pembina ya selama 6 bulan. Nah, sudah berjalan berapa Bu Iva? 2, 3, 2,5, hampir 3 bulan. Tidak terasa. Alhamdulillah berkat doa panjenengan, dukungan panjenengan di sini yang daftar kemarin ada 8 itu ya. 8 masih punya grup WA-nya saja. Yang tak itu 8 orang. Kemudian yang tersaring hanya 2. Ya, alhamdulillah kami mewakili panjenengan semuanya dari 8 tersebut. Mungkin kami orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih bodoh ya. Yang mereka mungkin sudah di atas kita. Ya, terima kasih. Mungkin seperti itu karena kita kan bisa yang dalam kita kemudian jadi orang juga seperti itu. Yang lain mungkin nanti kesempatan yang akan datang. Ya, ini mohon izin pada teman-teman, saya ingin memberikan dan juga setelah saya memberikan nanti saya mengharapkan kepada panjenengan semuanya jika ada sesuatu yang perlu kita lakukan bersama, yuk bareng-bareng kita jalankan di sekolah kita yang sudah baik, kita jaga yang belum baik, yuk kita bareng-bareng untuk membenahinya agar supaya nanti sekolahan kita mempunyai budaya positif yang kita inginkan bersama. Dan tentunya kita harus kolaborasi, tidak hanya satu orang yang punya pemikiran, kemudian yang lain nanti kalau tidak diberitahu nanti akan menerima sesuatu yang lain. Jadi harus semuanya harus ada di sini agar supaya nantinya punya pemahaman yang sama, suara bulat bukan suara lonjong. Ya, nantinya itu. Ya, nanti Bu Iva aksi nyatanya. Ya, nah ini ya pointernya tadi Bu. Ya. Nah ini ya budaya positif yang ingin kami berikan kepada panjenengan selama pendidikan di guru negara ini ya. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita lakukan bersama dengan
kesepakatan antara guru dan murid sehingga terbentuk karakter baik di lingkungan sekolah. Nah ini ya yang perlu kita tanamkan kepada diri kita sebagai guru. Kemudian setelah kita sudah mengamalkan, kemudian kita berikan kepada anak-anak kita, didik kita agar supaya meniru apa yang kita lakukan. Karena guru adalah ditiru. Jadi contoh ya, contoh kepada anak-anak kita agar supaya anak-anak mempunyai idola atau mempunyai orang-orang yang diikuti, agar supaya nantinya di lingkungan kita itu bisa terbentuk budaya positif yang baik. Nah di sini sudah ada budaya yang baik yang sudah diutarakan teman-teman kemarin ya. Ada S4, kemudian budaya upacara, kemudian membaca Asmaul Husna, ya apalagi ya cepat bersih, cepat beramal. Ya itu yang perlu terjaga, yang sudah ada. Ya nanti kalau ada tambah-tambahan bisa dicatat oleh teman saya Bu Mifa. Nanti jika ada tambahan, pengurangan ya janganlah. Kita kan harus menambah, ya jangan kekurangan. Jangan, mau sampai kok malah dikurangi. Jangan. Malah itu ditingkatkan kembali, ya kegiatannya digalakkan lagi. Ya, itu artinya ini biar terbentuk di sekolahan kita, ya sekolah yang berakhlak, yang santun, religius, kemudian yang tumbuh dalam budi pekerti, berakhlak karimah, ya dan juga perlu prestasinya. Lanjut juga. Budaya positif yang akan kita pelajari ada 8 ya nantinya untuk kita semuanya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang dirubah ini harus pemikirannya dulu. Mengubah orang itu nggak seperti merubah benda mati. Karena mengubah orang mending malah mati kepengen. Dulu kan itu mengubah orang itu. Jadi harus diajak untuk kerjasama. Ya, legawe hijau kepengen ini di apa itu diserut, dihiasi jadi ini masalahnya kan lain-lain. Jadi harus dari dirubah yang pertama. Yang kedua di sini positif yang harus diterapkan. Ya, di sini positif ini. Yang ketiga nilainya kebajikan. Harus kita sepakat nilainya kebajikan yang harus kita yakini dan kita lakukan bersama. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Ini. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan segitiga restitusi. Nah ini kita harus 8 ini harus kita pahami satu persatu. Nanti jika ada apa, jika kurang paham bisa tanyakan dan nantinya kita akan bedah satu persatu biar nanti lebih jelas. Ada 8 budaya positif yang sudah kami pelajari, yang sudah kami terapkan di sini. Jika ada kekurangannya bisa ditanyakan dengan kami yang sudah mengalami pendidikan hampir 3 bulan di guru penggerak. Ya kita bahas tentang pertama. Oke. Perubahan paradigma belajar. Ini. Tadi kita berbicara perubahan paradigma belajar. Artinya perubahan cara berpikirnya guru. Guru harus mampu merubah cara pandangnya, mindsetnya, ya, agar supaya pembelajaran berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Menghamba di sini itu bukan menyembah, tetapi di sini apa? Yaitu melainkan mendekati murid, memahami karakter murid yang berbeda-beda, ya, atau berdiferensiasi. Karena murid itu ada yang suka olahraga, ada yang suka bahasa. Di sini mungkin bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya kan. Kemudian suka pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, dan tadi. Hello? Suka gurunya, itu termasuk motivasi. Karena murid motivasinya macam-macam, ya. Nah ini itu suka kesenian dan lain sebagainya. Motivasinya murid bermacam-macam sekali, ya. Itu dipengaruhi dari motivasi secara dari dalam dan dari luar. Jadi kita tidak boleh memaksa murid, ya. Nantinya jangan memaksakan seperti ini, mendidik jangan seperti ini. Ikan mau memaksakan untuk terbang, jangan. Maksudnya bocah itu berkembang sesuai kodrat
alam dan kodrat zaman. Jadi itu faktor gennya sudah ada. Anak esoposi, latar belakang seperti apa sudah ada dari sana. Kita sebagai guru itu hanya memberikan, mendorong, mengarahkan, membimbing murid tersebut yang nanti menuju kepada diinginkannya. Jangan kamu paksakan seperti tadi, ikan kamu paksakan terbang, kemudian burung kamu paksakan berenang. Tidak bisa nantinya. Anak-anak jangan seperti itu juga. Jangan diperlakukan seperti itu. Malah setelah saya dapat ilmu ini, akhirnya saya sadar, ya terbuka, sadar. Oh ternyata memaksa anak harus seperti ini, harus seperti ini tidak baik. Kita bisa melayani sepenuh hati. Bunyinya di sini guru melayani sepenuh hati kepada anak didik kita, agar supaya nantinya tercapai kebutuhan anak, impian anak yang diinginkannya. Kita hanya mengarahkan, mengarahkan. Nah, kemudian guru sebagai fasilitator harus mampu menuntut murid untuk memiliki jiwa nasionalisme, beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, dan mampu bekerjasama sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah diutarakan tadi Pak Kepala SMK tadi, bahwasanya untuk profil Pancasila nantinya arahnya ke sana, karena ini sudah digaungkan terus bahwasanya untuk menciptakan budaya di sekolah kita, profil pelajar Pancasila ada 6 itu harus dikuasai dan diamalkan di sekolah kita. Ya, murid jangan dianggap seperti kertas kosong, tabula rasa. Jangan menganggap. Kadang-kadang kan pukul rata, wabeh dipukul rata. Ini kok. Nah, jangan. Tetapi apa? Murid itu punya kekuatan yang masih samar-samar. Ya, dan perlu dibimbing agar kelihatan potensinya. Atau peserta perlu kita tebarkan agar semakin kelihatan potensinya. Ibarat kertas yang sudah ada garisnya dan perlu kita tebarkan garis tersebut. Kertas itu bisa ditulisnya kalau garisnya ya. Perlu kita lagi ditebarkan lagi biar tampak. Oh iya ya, ini kan bertambah kan. Siswa murid ya itu yang perlu ditebarkan untuk garisnya itu biar nanti jelas. Kita menghadap ke sana, ya sama-sama potensi yang sama ini yang perlu kita perlu kita bimbing, perlu kita tuntun anak itu biar nanti kepada yang ingin diinginkan anak tersebut. Ya, seperti guru itu seperti petani, ya. Seperti petani. Bijinya kacang, kok metu bawang, tidak mungkin, ya kan? Seperti itu ya, ini kodratnya dia alamnya apa? Di sini kacang itu kacang, ya. Nah, itu karek petani kan karek ngabuki, nyirami, ya, kan pukul diri. Nanti bisa diambil manfaatnya anak tersebut. Dan kekuatan potensinya memang menjatai dia kodratnya itu pukulin dari benih kacang, dia akan tumbuh kacang. Ya, jangan kamu paksakan kamu itu nanam kacang, pukul bawah, ya tidak mungkin loh. Ya, itu yang perlu kita lakukan bersama agar supaya anak-anak kita mengajar itu ya, nah, ini bagi petani ya. Nah, ya ini yang perlu kita tahu bersama bahwasanya jangan menganggap anak dulu kan buktinya anak itu seperti kertas kosong, ya kan? Nah seperti itu. Tapi anak ini sudah ada garisnya. Garis itu tipis, tapi kalau ditebarkan oleh seorang diarahkan, karena saya gede itu gurunya. Nanti saya bimbing biar potensinya kelihatan. Anaknya suka apa, seperti itu. Biasanya kalau anak atau murid sudah menguasai ilmu, ya semua ilmu akan dikuasai. Jadi seperti itu, karena ada pepatah mengatakan man tabakhara fil ulum tabakhara fi sa'il ulum. Si ilmu dikuasai, semuanya akan dikuasai. Biasanya seperti itu. Karena dari sini ngerti caranya belajar, ya. Seperti itu kalau dengan bimbing anak seperti itu kok terus kayak anak sendiri, cara bimbing seperti ini, ya
tidak menggunakan pipa. Pipa kayak gini itu kalau apa itu nanti kita mencoba bagaimana berusaha ini membimbing anak kita seperti anak sendiri, mengarahkan agar supaya apa yang diharapkan anak itu bisa tercapai. Ya. Selanjutnya jangan kamu rasakan burung berangkat ya. Kemudian ikan terbang, tapi bagaimana burung itu bisa terbang dengan baik? Ya kalau dilatih, biarkan bebaskan mulut berkembang sesuai dengan kodrat alam dan sesuai kodrat zaman. Tentunya ada kontrol dari diri masing-masing, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu yang awalnya berpikir orang lain bisa mengontrol, kemudian digeser menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemarin dicontohkan oleh teman kita dan sudah ada yang menciprakakan Pak Lufi sama Bu Bina, ya akhirnya makin siapa? Gantian Pak Isi keberatan bagaimana ini mempraktikkan teori kontrol Pak Isi kok bisa memperagakan biar tambah semakin mantap. Mungkin yang kemarin belum datang ke sini kan mungkin kan belum bisa datang lagi. Bahwasanya bagaimana nantinya dengan bujuk siapa sih bujuk itu? Busekan. Ganti mau gue ini ya minta busekan siapa nanti cara kita gini, ini kita harus merubah paradigma kita. Jenengan sebagai motivator seorang guru, bagaimana bisa merubah mempengaruhi busekan? Pak iki rayu pisan langsung keker. Apakah bisa atau tidak? Nah itu nanti ini mindset kita, paradigma kita itu bagaimana stimulus respon kemudian dirubah menjadi teori kontrol. Ya, nantinya bagaimana memperagakan itu teori kontrol seperti apa? Apakah nanti yang dirinya rasakan setelah memerintah temannya itu bisa buka atau tidak? Terus nanti kita evaluasi. Ya, dari merayu sekarang. Apakah bukan tahu apa tidak itu dasar dari urusan dia. Nah, silakan bukan nanti mengembangkan ngerayu saya. Pak Rizky yang ngerayu saya. Saya gugup ya Pak. Ini saya butuh tuntunan dari senior sebenarnya. Busekan tangannya gini busekan. Jadi nanti saya minta busekan dibuka tangannya. Iya. Caranya, cara saya ya ini. Saya kan sendiri. Sudah biasa. Busekan. Bolehkah saya untuk meminta dibukakan tangannya? Usah dikit lagi dong. Saya nggak mau. Nanti malam ajak jalan-jalan. Kemana dulu Pak? Kalau ke kucing aja ya. Maunya mau kemana ini? Monggo yang penting nggak cukup ke atas.
jalan-jalannya agak jauh ya Bu ya. Pantelan saya. Enggak sih. Langsung caranya enggak. Iya. Bu, nanti malam kira-kira mau nggak kalau kita itu jalan-jalan itu ke kita nanti ke Dieng, kita berangkatnya itu jam 3 pagi, nanti kita sampai sana kan paling nggak jam 6, habis itu kita lihat sunrise, kita sarapan bareng, terus buka ya tangannya ya. Langsung Kak. Iya. Iya. Terima kasih Pak Rizky. Ya, 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 ya beri aplaus buat teman kita. Alhamdulillah, akhirnya Pak Rizky bisa merayu Sekar untuk membuka kepala tangannya. Di sini tentang kontrol, teori kontrolnya, yaitu kontrolnya ada di mana di siapa? Nah, tadi kan pertanyaannya kan, ini ya, Bu Sekar memegang kepala tangan, kemudian Pak Rizky merayu. Nah, di sini tempat kontrolnya ada di Bu Sekar. Karena ini masalahnya mau membuka genggaman tangan. Jadi kontrolnya itu di diri masing-masing yang ada pada diri masing-masing tersebut. Jadi bisa gurunya, bisa muridnya. Jadi kontrolnya di masing-masing orang tersebut, bukan pada diri orang lain. Ini tadi yang di awal, orang lain bisa mengontrol saya, digeser menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ini teori yang stimulus respon ke teori kontrol. Ya, jadi yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Ya, tapi ternyata Bu Sekar bisa terpancing ya oleh Pak Rizky untuk membuka genggaman tangannya. Ya, itu tergantung dari Bu Sekar, Pak. Kontrolnya tergantung pada Bu Sekar sendiri. Itu teori yang stimulus responnya. Sebetulnya pegangannya ya tergantung rasakan dari luar gitu ya. Itu ya. Nah, perilaku buruk itu suatu kesalahan teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi siswa itu mempunyai dirinya kontrol diri sendiri, panjenengan juga kontrol sendiri. Nah, itu harus dipahami bersama. Kemudian kalau ada siswa perilakunya jelek, nakal, kemudian orang taat, orang patuh, dua ya, itu sebetulnya dia itu punya tujuan. Mungkin neng rumah gak diperhatikan orang tuanya, kurang perhatian, ya, kurang kasih sayang, ya, gitu ya, atau yang lain. Dan itu perlu dimengerti. Seorang guru kerjasama wali kelas, kerjasama dengan guru BK, ya, 3 orang ini urgent ya, di sekolah kita. Perannya penting untuk melayani suatu permasalahan kepada murid, agar supaya nantinya murid bisa diberikan pelayanan yang maksimal, agar supaya nanti murid-murid itu jika ada permasalahan bisa teratasi. Jangan sidik-sidik pindah, sidik-sidik talking, sidik-sidik geser. Nah, itu nanti soalnya di dalam atas piambak kemarin pas MPKS, murid tidak boleh tidak lulus, harus terus semua. Gitu kan? Kalau terjadi 5 kemarin, berarti harus terus semua. Ini kan tugas guru bagaimana mendidik supaya maksimal kepada murid tersebut. Bicara nih, ya ternyata ya kita harus punya yaitu
legowo khusus yang dowo. Nah, pada murid sing koyo ngono kuwi kepiye carane? Lah aku nanti biar nanti ada konsep atau kesepakatan bersama bisa ditulis nanti biar nanti apa ditulis Bu Rifa agar supaya sekolahan ini nantinya bisa punya otonomi sekolah ke depan, karena untuk mendidik anak-anak yang super ekstravagant gitu ya. Nah, kemudian juga tidak boleh tidak menaikkan kelas, ya kan? Apakah hal semacam itu yang sekarang ini dirasakan Bapak Ibu guru sudah pas atau belum budaya seperti itu? Nah, kiranya belum. Nanti bagaimana solusinya panjenengan? Karena memang tugas guru melayani sepenuh hati pada anak-anak atau murid-murid yang ada di sekolahan, ya. Nah, jangan berpikir anak ini, saya selalu berpikir seperti ini. Mungkin anak ini pun tidak apa itu, lek ini orang mampu, mungkin yang sekolah mampu. Tak ibaratnya rumah sakit di Poro orang mampu mengatasi. Tak ibaratnya tidak seperti itu ya. Ini anak, ini orang murid. Guru mesti di sini terima, di lempar juga akan diterima. Itu juga beban ya bagi seorang guru melangkah pada anak tersebut, memberikan usaha ini dipindah saja, bukan supaya nantinya dapat solusi. Nah, tetapi bagaimana guru harus punya empati yang tinggi kepada anak tersebut. Tidak boleh itu anaknya awak dewi. Kok mau dihindari. Ya, artinya apa? Guru juga harus punya rasa-rasa seperti itu, agar supaya nantinya jika memperlakukan seorang murid itu ya hampir sama dengan memang apa anak tersebut. Nah ini, jadi perilaku anak tersebut itu mempunyai tujuan, tidak ngawur. Perlu panjenengan ketahui ya. Nah, ini. Dan kemudian yang dimaksud kodrat alam adalah anak itu sudah punya potensi. Tadi ya, gennya itu dari siapa, latar belakang anak perlu panjenengan ketahui. Lewat ngerti ya dijogo. Ini anak sopo kondi itu kan perlu juga. Terus ini perkembangan juga bagian apa, ya. Kemudian ini kita akan menuju kode zamannya sesuai dengan masa waktunya, ya. Beda pendidikan zaman dulu zaman sekarang. Zaman dulu anak di kasar itu pondok apa itu malah tambah semakin baik. Sekarang beda, anak di kasar malah tambah kasar, malah semakin jahat, izin bunuh. Ya, itu sekarang seperti itu. Jadi sesuai kodrat zamannya anak itu, jangan disamakan dengan zaman dulu. Kalau dulu orang gelap lima bantu menggabus keluar nangis, gitu ya. Dan seperti itu, jangan disamakan dengan zaman sekarang. Apa zaman dulu, anak sekarang beda. Ya, atau sidik dirais ada, ya. Kemudian, nah itu nantinya pendidikan semacam itu yang perlu kita kasih. Ya, kalau masih ada seperti itu, nanti anak-anak cara mengatasinya bagaimana? Kita dari bersama, ya. Jangan lupa kemudian ini ya dikeras jadi sukses yang dulu. Karena kalau sekarang malah membekas. Ya saya sendiri dulu orang kok saya keras, gak bisa kemudian di warung biasa itu kan biasa kan. Kemudian saya berpikir, saya mau terapkan sekarang, ternyata sudah nggak zamannya. Saya nggak menerapkan seperti itu, karena malah nggak akan mendidik anak, tapi mencederai anak. Anak nanti nggak mau belajar, ya, tumpul nanti otaknya tumpul, ya, karena takutnya hukuman, bukan kesadaran dia mau belajar. Jangan lupa ya, jangan membebaskan anak akhirnya ditinggal malah bebas sekarang kamu diri jangan, tapi jangan lupa tugas utama guru mendidik, dengan mendidik anak murid di sini, mengajari, ya, jadi mengajari. Makanya guru yang tinggi ngajari itu mesti bisa didik, ya kan? Kemudian mengarahkan, diarahkan,
Coba jangan kamu biarkan. Gua apa ini Rono jangan bebas, jangan diarahkan. Jadi yang dilatih sholat, misal namanya agama. Kemudian ya, kalau olahraga ya dilatih voli, cara passing, berjalan mes dan lain sebagainya. Kemudian apalagi menilai. Nah ini yang sering ibu bapak lakukan, menilai, gitu. Dinilai. Ternyata pasti penilaian pada anak tersebut. Artinya apa? Biasanya jauh ngaji, ya. Nah, ngaji nilai, ya. Digabung-gabungkan nilainya itu harus memang ini penilaian. Karena apa? Bocah double, bocah orang double, nilainya harus beda. Jangan disamakan. Nanti kok menjadikan yang lain cemburu. Ya bocah yang nyatanya nami bujurnya apa? Ya bagaimana tugas guru ini? Ya ini ya dilakukan diberi anak yang lain. Guru yang ada bocah ngono munggah di sini kok ambil foto pasti. Nah itu ya harus disepakati kalau sekolah nanti ya hasilnya. Nah itu karena sudah dari apa seperti itu. Ya guru harus punya nilai membedakan bocah yang tadi, bocah yang misal sedang tinggi ya dengan bedakan nanti. Mengevaluasi murid, ya bocah ini kok sampai ini kok berkembang yo jika ini kesempatan mus jika ini baru makan ijek telat kesempatan lagi diberikan bimbingan lagi pada anak sampai berapa berkali-kali Pak, jangan bosan karena itu anak kita. Dan sampai kapan? Ya sampai dia lulus ya. Nah itu memang pendidikan yang saya dapatkan di situ. Gelap oh sudah itu malah Dewi ya benar sih mereka malah kudunya gelap mau jenengan niat dari guru niat mendidik anak dia cara niat dengan cara-caramu dengan tadi guru kalau kerjasama wali kelas kerjasama dengan guru BK. Peran penting guru BK sangat urgent sekali untuk menentukan nasib anak depannya dan nantinya kualitas sekolah ya nantinya ada di depan anak-anak, nggak digampang remeh ketika kenapa kalau kita nanti bisa kerjasama dengan baik ya sudah dilakukan kemudian anak mana yang tidak mau tuani mungkin Bu Iva dan mau tuani ya kesepakatan anak-anak sudah seperti ini nggak ada perubahan bagaimana kalau panjenengan ambil balik. Tidak apa seperti itu. Karena sudah awal, karena sudah ada kesepakatan. Kalau belum ada tidak bisa. Ya, maka untuk mengambil hal tersebut memang perlu anak-anak yang double ditulis. Biar guru-guru yang lain itu mengetahui. Mungkin kelas juga ngajar, ketemu kelas baru. Jadi loh, nah itu perlu. Bukan dibuka aibnya ya, tapi lihat kita kan butuh mencari. Jadi loh. Lek nangani saya ini dosisnya itu sendiri. Nah, dosis sendiri kan. Maksudnya karena setiap anak itu beda-beda karakternya. Harus itu, ya. Ini harus kita lakukan bersama agar supaya nantinya bisa terlaksana. Ini mindsetnya harus berubah. Pertama, mindset guru. Gurunya juga harus berubah. Baru muridnya diarahkan. Kalau gurunya juga nggak mau berubah ya repot, ya nanti susah. Maka ini paradigma perubahan pendidikan yang mana dari stimulus respon ke teori kontrol yang bisa mengontrol adalah diri masing-masing. Pertama, kemudian yang kedua, ini budaya di sini positif, ya. Ini disiplin itu apa artinya? Taat, patuh. Bu Ani sepakat ya Pak Lutfi? Bijak. Apa Pak Bani? Kalau di situ itu artinya apa? Taat peraturan. Oke ya. Ada yang taat peraturan ya. Di sini ya disiplin. Nah,
berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Belajar itu kan yang mana perubahan yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau ada peraturan nanti akan dijalankan, tidak diputar dari aturan-aturan lain. Positif. Kalau menurut kami sebagai BPI adalah pasti yakin membangun. Nah, di sini positif. Ada suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dengan dia. Nah, kalau ada penerapan dalam diri anak peraturan, ya, aturan main yang dilaksanakan di sekolah, anak akan melaksanakan disiplin positif ini. Ya, akhirnya tanpa ada hukuman dan dia anak jalan, ya, tidak ada paksaan. Jadi dia sadar karena ini butuh ilmu. Jadi kalau ada perubahan anak-anak, kalau di sini positifnya sudah bangun enak kita. Membentuk anak itu mudah. Membentuk anak di sini positif, kita tinggal mengarahkan. Kalau dia sudah sadar, meskipun tak les, itu juga tambahan les. Biasanya mau seperti itu, jalur tambahan karena dia belum pas. Misalkan dia ini kayak les, jam jual. Jika jam les dia minta jam jual tambahan karena dia sudah terbentuk di sini positifnya. Karena dia haus akan pelajaran, haus akan ilmu. Seperti kita haus akan ST. Semua diri kan dalam hal. Dia mau sekalian itu ya. Silakan jadi dinikmati biar ada kegiatan. Ini ya di sini positif kita tanamkan baik-baik pada anak didik kita agar supaya nantinya mereka juga melaksanakan bagaimana punya keyakinan yang harus diikuti. Yang ketiga, nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai kebajikan ini secara universal harus diikuti, dibuat, ya, agar supaya nantinya dalam melaksanakan tujuan yang mulia manusia itu punya tujuan jelas, tidak ngalor ngidul wanita kita semoga tapi tidak jelas arahnya kemana. Ya, sama-sama mau ke Jepara, mau ke Kudus, tapi ada sing sokok keling, masih sama canggah. Ya, cepat mana? Dan kita ambil yang efektif dan efisien. Nantinya nilai-nilai kebajikan harus kita punya dulu tujuan. Dan ini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita adalah dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah ini nantinya yang sering panjenengan aplikasikan di P5 ya di sini ya Pak, ya tahun ini. Nah nantinya di sini yang P5 yang kemarin bisa panjenengan evaluasi atau dilanjutkan seperti itu monggo, karena semuanya harus terlibat. Artinya biar nanti semuanya efektif, efisien, semua merasakan, mereka bisa diajak untuk kolaborasi, kerjasama. Biar nanti yang tidak ketua saja kelihatannya nanti merasakan beban tugas disedia, tapi semuanya juga merasakan P5 yang dijalankan oleh sekolah kita. Ya itu bisa ngeblok, bisa. Kalau di sini ngeblok apa? Apa blok? Nah, monggo. Kalau yang dibuat panitia pakainya istilahnya ngeblok apa? Blok dia. Ya. Biar nanti full harus bisa untuk dilaksanakan bersama, kemudian diajak koordinasi dan semuanya punya tanggung jawab sama agar supaya nanti yang diharapkan untuk P5 ini kebajikan ini bisa dicapai oleh setiap anak, ya, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bergotong royong kolaborasi, ya,
anak-anak ini harus kolaborasi teman-temannya biar nanti apa itu anak-anak bisa semakin berkembang. Jangan rumoso iso rumoso ya, itu wakil seperti itu anak-anak ya. Nah, rumoso tapi iso ya. Rumoso iso, bukan sombong ya. Aku iso merasa, tapi akhirnya ternyata jong. Ini bahaya. Nah, ini anak harus seperti itu. Yang kemarin ya apa? Kalau pendiam ya nanti bahaya. Nah, anak jadi pendiam tidak cepat berkembang. Nanti mudah untuk dikelabui oleh orang-orang lain. Nah, kalau punya teman bisa apa juga bisa mengutarakan pada teman yang lain ya. Ini ada 6 ya. Di sini sampai di sini nilai kebajikan yang harus dicapai oleh anak semuanya ya. Kita ini sudah universal ini, termasuk profil Pancasila ini harus kita amalkan bersama. Kreatif, harus punya ide-ide yang terbaru. Saya tadi ya beralih kritis ini juga ya. Ya, nanti ngasih masukan mandiri bertanggung jawab. Jam itu kan harus tekan gini, anak-anak seperti itu kan. Nah, harus diajarkan seperti itu. Anak-anak harus tanggung jawab kepada sekolahan, harus jalan itu sudah masuk di sekolahan. Dan juga kita, ya karena kita sebagai guru-guru di guru beda-beda. Nah, kajian Nabi juga betul. Nah, itu ngasih tidak hanya ngomong tapi ngasih perilaku, ngasih contoh langsung. Nah, ini aku dulu. Betul. Yang keempat, dan tahu barang orang, sebenarnya barang guyo, bukan juga betul. Tapi barang-barang yang mana? Ini keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu dulu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah ini yang kemarin ya ada dalam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup maksudnya ini seperti apa? Coba saya ingin mengetahui dari teman-teman semuanya memahami kebutuhan dasar manusia. Monggo gantian Pak Bon. Terima kasih. Kalau saya untuk kebutuhan bertahan hidup misalnya makan minum seperti yang ada di depan kita ya. itu menurut saya. Terima kasih. Yes, siap. Terima kasih Pak Bon. Mungkin ada yang lain? Tambah, terima kasih juga. Bertahan hidup masih. Bertahan hidup itu ya kebutuhan dasar kita ada sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Iya, terima kasih ya. Oke, itu bertahan hidup kebutuhan primer, sekunder, tersier harus terpenuhi. Dan ini Pak Pur juga mengatakan bertahan hidup untuk makan atau memang hidup apa? Itu mampir mobil. Hidup itu mampir mobil. Setelah ini kalimat yang sederhana tapi harus kita bahas. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Maksud dibalik ya. Nah, hidup untuk makan ya. Makan terus. Kok orang bedanya karo orang-orang? Itu ya. Jadi tadi ya bahasanya seperti hidup ya. Bahasanya kebutuhan itu harus dilaksanakan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan neng grup kelas panjenengan orang bocah ini apa jenenge informasi jenengan jumpa wis josto seneng ini ya mantap betul loh seneng ya ini grup ya kita loh kok orang sini informasi jenengan kemudian kayak apa jenenge
emoticon, nonton itu senang sih. Ya seperti itu, diterima kasih sayang, ya. Mana orang perempuan kalau kasih sayang yang lebih besar daripada kasih uang. Tapi yo cuma kasih sayang malah duitnya, nggak kondisinya barang. Kasih sayang lebih besar daripada kasih uang. Ya, tuh ya, diterima ya, anak-anak dikasih dipuji, bagus ya kamu ya, teruskan nanti kamu biar nanti bisa jadi dokter, nyuntik uang, suntikan gitu, motivasi ya. Pasti kan itu, ya. Nah, kemudian ini penguasaan ya, pasti anak-anak ini apa sih jadi apa, yang itu dikuasai. Mungkin kalau dulu raja anak-anak ini jadi apa? Atletik apa itu mungkin jadi pelari atau yang lainnya, nanti dia akan berlatih penguasaan kompetensi materi-materi yang ingin diinginkan ya. Kemudian senang matematika ya, itu memang anak-anak sudah punya potensinya masing-masing. Modelnya langsung senang agama ya, anak senang matematika, bahasa Inggris dan sebagainya ya. Ini harus dikuasai, harus ada penguasaan profesional yang harus dilakukan oleh seorang murid tersebut agar tercapai cita-citanya ya. Nah, sini jangan memaksakan dengan ini ada kekurangannya di matematika. Kadang orang mikir kan beda-beda, IQ-nya beda-beda. Ono sing cerdas, ono sing cepat mikirnya, ono sing loan, dan itu bisa beda ya. Jenengan mengatakan guru matematika misalkan, juga unitis seperti itu sih bedakan ya, biar nanti anak-anak merasa bisa menguasai semuanya seutuhnya. Kemudian kebebasan, diberikan kebebasan untuk memilih ya, diberikan kebebasan anak-anak silakan memilih, karena anak-anak pengen nyoba-nyoba ekstra perdana, olahraga, pramuka, biasanya seperti itu anak-anak, bebaskan tak masalah. Kemudian itu nanti diarahkan. Kalau sudah anak-anak bebas memilih, nanti bapak ibu guru wali kelas bisa mengarahkan agar supaya anak tersebut fokus apa yang diinginkan pada bakatnya tersebut ya. Selanjutnya ini kesenangan ya. Kemudian ini kesenangannya beda-beda ya. Kesenangannya anak itu berbeda-beda. Jadi ya, kita sendiri ya berbeda-beda kok. Ada yang senangannya kayak dia, kalau senangannya apa sini berkurang, semplannya berkurang ya senang. Pak, semplan berkurang kurang semplannya, semua dagang seperti itu. Jadi senang itu macam-macam. Jadi anak yang seperti itu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui ya. Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan. Ini yang harus diberikan kepada murid kita semuanya, agar supaya ini budaya positif di sini akan tumbuh ya. Kemudian 5, motivasi perilaku manusia ya. Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seorang, baik secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ya. Ini motivasi perilaku manusia dilakukan. Yang pertama ya, nah, 1, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, motivasinya anak itu melakukan sesuatu itu karena dia menghindari hukuman, dia gak nyaman, punya itu. Makanya tidak bisa itu, biasanya dihukum, nah itu kan jadi kan khawatir, merasa dirinya khawatir. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini dapat hadiah. Nah, hadiah ini nantinya sebetulnya hadiah itu ini bisa mendisiplinkan anak atau tidak sih? Hadiah ya. Bagaimana menurut panjenengan? Hadiah apakah bisa membentuk karakter anak disiplin atau malah menggantungkan? Menggantungkan. Bergantung ya, bergantung kondisi. Berarti hadiah itu bukan
bukan sepenuhnya ya, bukan sepenuhnya nilai ya dia nanti sadar dengan caranya untuk melaksanakan suatu. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Yang ingin jadi apa? Sebetulnya yang pertama juga ini sebetulnya hukuman itu juga bagaimana perpanjangannya? Apakah dapat mendisiplinkan anak atau malah membuat anak jadi jerak atau malah tidak pas hukuman? Bisa. Nah, ini nanti akan di belakang dikupas tuntas tentang apa hukuman ya. Istilahnya itu nantinya hukuman itu apakah mendisiplinkan anak betul atau tidak? Nanti di belakangnya kita akan menjawab di belakang dari motivasi perilaku manusia. Ini. Nah ini hukuman bersifat tidak terencana. Kalau kemarin hukuman itu tidak terencana, wong sing dengan di video kemarin nadanya tinggi, ya, kemarin dulu kan, nah seperti kemarin nadanya tinggi, wong ngamuk aja, makanya kalau wong ngamuk ini besok tidak ini, bisa jadi teman bahaya, ini pak bahaya, kok ladeni mah tambah dulu, mengakhiri malah darah tinggi, bahaya itu. Sejarno ya. Nah, poin-poin lagi seperti itu. Karena dia nadanya tinggi terus, inginnya dia menang. Kalau nggak mah apa solusi? Jadi, ya bahasanya ya kalau ngamuk ya bisa ya gelem. Nah, kemudian hukuman tidak terencana. Artinya, lek wong hukum biasanya senengi. Kono iki yang mencari, artinya dijujui. Ya, mereka tak mendidik ya. Nah, Pak Rizky misalkan olahraga misalkan ya. Kalau lari 10 kali bukan seperti itu. Ya itu nanti nggak terencana karena spontanitas seperti itu. Hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, hukuman bersifat satu arah. Guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dan ini yang kita sangat-sangat hindari. Ini loh, dididik anak itu kalau dihukum, ya biasanya restitusinya. Nah, nantinya dia nanti bisa memberikan anak manfaat atau mereka itu bisa jeda itu bagaimana. Jangan nanti memberikan istilahnya kalau di guru kuliah itu bukan hukuman ya, tapi konsekuensi ya. Ini konsekuensinya. Nah ini istilahnya bukan hukuman. Hukuman itu diberikan kepada wong sing melanggar berat-berat kriminalitas, hukum. Kalau bahasa pendidikannya itu konsekuensinya. Tanggung jawab anak terhadap perilaku yang dilakukan. Bapak bagaimana menghadapi anak sih tadi bocah terus dikasih kesempatan orang pelanggaran sampai sekarang tidak berubah-ubah. Nah, cara nantinya yaitu peran aktifnya guru dan juga wali kelas dan juga guru BK-nya, ya, agar supaya nantinya anak bisa terlayani. Kalau konsekuensi ini mengarahkan kesadaran anak digiring agar sadar, ya. Ini terencana, disepakati. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebenarnya konsekuensi yang akan diterima tidak ada pelanggaran. Ya kan? Murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian guru senantiasa memerlukan murid. Ini konsekuensinya. Jika nanti ya murid melanggar, itu diberikan konsekuensi yang bisa memberikan anak-anak sadar akan tanggung jawab, diarahkan ke sana. Jangan dipukul, jangan disuapin, jangan disediakan mana tanganmu, dipukul. Nah ya, saat zamannya ya, dan jangan diterapkan itu. Tapi sekarang bagaimana ini anak ilmu, bagaimana kita itu membentuk anak dari orang tersebut agar supaya kita bisa melayani sepenuh hati.
Ini apakah guru lagi penghukum atau pembatas bersalah atau menjadi teman atau pemantau manajer? Ya, oke Bu Iva, minta tolong disitatis sedikit, mari biar nanti teman-teman Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu ya penjelasan tadi yang posisi kontrol guru. Ada pembuku yang langsung menjawab tadi, pembuat rasa bersama, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang ideal ini yang posisi kontrol guru yang apa? Dan ada 5 tadi. Pembuku. Yang berdasarkan 5 fungsi tadi. Manajer. Ya, ini yang paling ideal. Yang paling ideal adalah benar sekali bagi guru, yaitu manajer. Tapi kalau misalnya situasional, tergantung artinya kita tinggalkan manajer. Kalau misalnya situasional, tergantung anak. Mungkin kalau kita pilih manajer ya, itu memang baik, yang paling baik secara logika, secara teoritis mungkin manajer karena dia aspirasi di anak, terus hak jawab anak itu dipertimbangkan. Tetapi itu tergantung pada anak menurut saya. Kadang-kadang kita juga bisa menurut pertimbangan, tetapi kadang-kadang anak itu tidak seperti itu. Mungkin anak yang malas, tidak punya semangat, itu kan perlu penghukum juga perlu. Tapi ya pembuku dalam arti kelompok itu kita bisa konsul dulu bagi pembuku kalau memang itu jalan terakhir, bagi saya jalan terakhir. Tapi ya mungkin kita terapkan ke manajer dulu ya, itu yang paling ya manusiawi itu yang manajer. Tapi juga kita melihat situasi tadi, kalau memang sudah tidak bisa balas, mungkin malah penghukum juga. Kan ada anak yang bandel yang tidak bisa dilakukan. Ya mungkin seperti kalau saya mungkin begini, kita tidak orang kriminal. Ada yang mungkin dengan
dengan pendekatan yang manusiawi itu bisa. Tapi kan karena sudah bandel ada hukuman itu ya. Ya, saya kira situasinya Pak. Mana ya? Terima kasih. Itu menurut saya. Iya. Iya. Halo Bima, monggo komentarnya. Dari pendidikan guru penggerak kemarin itu kan memang idealnya kita sebagai pendidik itu ada di posisi kontrol yang manajer. Tapi benar yang dikatakan Pak Budi itu tergantung situasi dan kondisi. Ketika anak itu sudah diberikan posisi kontrol manajer itu, tapi kok anak melakukan kesalahan kembali terus seperti itu, sampai sudah dipanggil orang tua seperti itu, sudah diberi pendekatan, tapi kok masih melawan, ya memang itu jalan satu-satunya ya memang harus ada hukuman atau pemantau, ada diberikan konsekuensi seperti itu yang ada di posisi kontrol yang pemantau, begitu Pak Nina. Terima kasih banyak. Terima kasih atas komentarnya teman-teman. Satu lagi, siapa ini? Bapak Wakil. Oke, terima kasih. Dari posisi-posisi itu memang situasional, bisa kita terapkan semuanya kalau saya. Jadi itu semua bisa dicoba, bahkan ya tergantung contoh ini, kebetulan ya saya tidak belajar ilmu itu ya, tapi menurut saya ada suatu hal yang pernah saya lakukan, misalnya membuat rasa bersalah pada anak. Contoh gini, misal anak diajak, ini anak saya katakan benar. Anak saya kecil mau dikasih baju, diberi baju, itu tidak mau, istilahnya pokoknya gede-gede. Nah, maka saya lakukan supaya dia mau di kelambini, itu bajunya saya berikan. Kalau kamu tidak mau tak kelambini, nya dipakai. Nah, pakai sendiri, apa dipakai sendiri, pokoknya saya. Dan itu ternyata dia yang masih kecil itu langsung ekspresinya langsung mau. Jadi bajunya dikembalikan ke saya untuk dipakaikan. Dan itu juga bisa diterapkan di anak di kelas. Artinya dibuat supaya itu dia itu merasa bersalah dengan dia merasa salahnya sendiri itu. Dia mau mengakui dan sadar untuk tidak melakukan lagi, sehingga semuanya menurut bisa dipakai, tergantung situasi dan karena anak itu juga unik, mempunyai keunikan tersendiri itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dan teman-teman yang lainnya. Ya kita jawabannya kondisional sesuai dengan situasi dan kondisinya anak tersebut, yang mengetahui adalah gurunya. Ya. Tapi yang paling ideal yang diterapkan setelah berjenjang manajer yang kita pakai, biar nanti ada tahapan-tahapan posisinya, ya posisinya ini. Oke, terima kasih atas masukan-masukan pada posisi kontrol guru. Selanjutnya ini, ya langsung budaya yang ke ini ya, yang ketujuh. Jadi yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berlaku di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan sekolah yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, oke, ini ya. Berikut contohnya: saling menghormati dan menghargai, kemudian bersikap jujur, tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, membantu teman yang membutuhkan, kemudian kolaborasi, berani berkomunikasi dengan baik, kemudian menyelesaikan masalah dengan damai, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus dijalankan oleh di sini. Saya lihat 7 sudah ada. Ya kemarin saya masih alhamdulillah diterapkan juga di 7A. Kalau di kelas saya hanya kesepakatan kelas baru berapa poin, tapi kalau 7A
sudah kalian sudah menerapkan, itu perlu digaya itu diterapkan. Nanti wali kelas masing-masing silahkan nantinya yang belum yang sudah dijaga terus gitu. Ya kan? Iya. Artinya kalau saya mencermati itu, kan kita minta menghindari pernyataan negatif. Artinya gini, contohnya tidak boleh dilarang itu kan dihindari. Itu kan positif semua. Saya lihat setuju itu. Tidak ada pernyataan yang bernada negatif, misalkan dilarang konten. Itu kan dihindari. Artinya tidak boleh digunakan oleh negatif atau tidak boleh, jangan dilarang. Juga menjadi kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh ya, misalkan apa? Kadang-kadang kita sulit untuk memilih misalkan ini dilarang merokok di kelas. Nah, itu kan harusnya kan tidak tulis tidak seperti itu, artinya diganti kan dengan dilarang. Kadang-kadang memang kita dia positif ya, kalimat-kalimat positif dipakai. Ya mungkin bukan sih bisa menambah itu. Ya, saya melihat kadang-kadang itu di kelas itu masih ada keyakinan itu dalam pernyataan negatif tadi. Oh iya. Tidak boleh atau jangan, dilarang. Artinya kan, jadi kan kalau sepakat itu ya seperti tadi semuanya benar bermakna gitu. Penggunaan bahasa Jadi diksi tadi pilihan bahasanya. Iya, sip nanti bisa ditulis sama saya ya. Ingat-ingat bahasa positif ya, kalau yang positif. Dan kadang-kadang yang dikasih kan keyakinan itu kan dari siswa. Iya. Mungkin kita bisa mengatakan, mengatakan tadi yang disebut Pak tadi, ya yang harusnya positif semua. Mungkin pernyataan yang positif tidak negatif. Siap, ini bagus Pak untuk masukannya. Dan sekali ini penggunaan kalimatnya ya, kalimat-kalimat positif agar supaya mudah dipahami dan mudah mengerti. Jauhi kalimat-kalimat jangan, tidak, ya itu dilarang, saling berbagi. Iya, baik. Izin apa nih sharing nih Pak nih. Betul sekali karena sebenarnya keyakinan kelas ini kan berasal dari atau berawal dari kesepakatan bersama yang dilakukan di dalam kelas yang nantinya kesepakatan tersebut diharapkan bisa menjadi suatu keyakinan kelas yang nantinya diharapkan pula menjadi keyakinan sekolah. Jadi memang bahasa peraturan kan sekarang sudah ada ya Pak. Jadi betul sekali dari bahasa keyakinan sendiri memang kalimatnya itu lebih mengarah ke positif. Pengalaman saya membuat keyakinan kelas itu kalimat yang keluar dari anak itu memang kata-kata atau kalimat yang negatif. Jadi misalnya dilarang terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan. Mungkin tugas kita sebagai wali kelas atau guru itu mengarahkan siswa, nek misalnya dilarang terlambat kita buat menjadi disiplin waktu gimana. Jadi membuat kalimat yang simple, positif, tapi mudah diingat oleh anak-anak gitu. Jadi atau mungkin disiplin 5R gitu, rapi, resik, rajin gitu kan, mungkin lebih ringkas, positif gitu. Jadi seperti contoh-contoh yang sudah dengan paparan di slideshow itu sudah positif semua. Terima kasih Bu Meni ya masukannya. Betul sekali ya. Ya nanti besok wali kelas dan juga teman-teman yang mengikuti acara ini bisa mengingatkan, saling mengingatkan temannya, saling koreksi. Jangan sampai sakit hati ingin dikoreksi pada diri ya. Tapi tetap menerima masukan yang untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bagi acara yang kami buat di kelas
Oh, dia oke. Langsung memisah yang terakhir. Ini budaya positif yang terakhir segitiga restitusi. Ya ini menetapkan identitas. Mestilah mengalami kesalahan. Ya, nanti ditanya dulu. Ya, kemarin kami juga mengadakan di BK anak-anak yang main bela-bela tanya. Ya, anak pasti misal ya terlambat ya, sering-sering terlambat karena tidak mau membunyikan alarm bangunnya terlambat. Ya itu ditanya. Setiap orang pasti bangun, ada yang terlambat, ada yang yang tepat waktu. Nah di sini nanti anak distabilkan identitasnya. Ya, bagaimana caranya? Ini yang segitiga restitusi ini artinya segitiga ini untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang anak hadapi. Nantinya jangan langsung dijustifikasi anak ini jelek, tapi dengan menyelami ini, menstabilkan identitas, kalau tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas tadi. Misalkan ada orang terlambat, ditanya, kenapa kamu terlambat? Ya orang pasti kan punya salah, tidak hanya kamu saja. Kemudian tindakannya yang salah, ini ya tindakannya alasannya apa? Kamu kok bisa terlambat? Karena macet, karena begadang, tadi malam nonton bola, itu atau main HP itu nanti akan diutarakan. Ya. Kemudian kalau kamu seperti itu, apakah nantinya nggak merugikan diri kalian untuk di sekolah, pergi sekolah? Iya merugikan. Nah, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang kamu sudah lakukan? Sudah nggak datang tepat waktu, disiplin waktu, misalnya seperti itu. Nah itu dia kan. Nah kalau kamu sudah mengetahui bahwasanya bila kamu itu salah, bagaimana nanti kamu untuk merubah ke depannya? Merubah ini nantinya membunyikan alarm, ada orang tua, ada kakak atau saudara yang membangunkan dia supaya tidak terlambat lagi. Itu dapat berkali-kali saya berhasil dia. Kalau tidak berhasil, ya dilakukan dievaluasi, segitiga restitusi dievaluasi lagi, ya dilakukan terus sampai anak itu benar-benar berubah menjadi baik. Ini tugas kita semuanya sebagai guru dilakukan budaya positif yang akan kita terapkan di sini, ya bareng-bareng nantinya. Ini itu sebentar dulu ya tadi kembali dulu ya. Ini ya intinya di sini positif tadi. Nah ada di sini semuanya 8 tersebut, artinya dari awal ya, ada yang pertama perubahan, kemudian disiplin positif, ya, kemudian ada teori kontrol tadi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia harus kita penuhi, kemudian ada segitiga restitusi, nilai-nilai universal yang sudah kita pelajari bersama. Nantinya harapan nanti ada perubahan yang ada di sekolah kita yang sudah baik dijaga, yang belum baik yuk nanti bareng-bareng kita laksanakan bersama dengan adanya bantuan panjenengan. Kita semuanya melibatkan teman-temannya yang nanti yang sudah kita diskusikan bisa diingat-ingat, bisa dicatat ya untuk kita semuanya. Demikian untuk mewujudkan video tersebut, memang arahnya profil pelajar Pancasila, semuanya anak-anak bisa melaksanakan dan semuanya Bapak Ibu guru nantinya bisa mengamalkan semuanya budaya. Akhirnya nantinya kita sing kerjo ini ladang kita berapa di sekolah kita nantinya biar berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Nantinya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad MPD. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 3 Surabaya. Bapak Ibu, acara sudah kita ini. Selanjutnya acara yang depan yaitu periode. Sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah acara pada siang hari ini kita
bagi yang beragama Islam adalah menurut kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari saya hantarkan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk kerjasamanya hari ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.